Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada saat pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati, terhantar di pantai laut. Saudara, bangsa Israel sedang menghadapi persoalan dilema, atau bisa diistilahkan maju kena, mundur kena. Karena di depan mereka berhadapan dengan Laut Eberau yang secara manusia tidak mungkin untuk diseberangi dengan berjalan kaki. Dan di belakang mereka ada pasukan Firaun yang datang mengejar. Mereka tidak hanya menghadapi persoalan di depan yang keadaannya belum pasti, karena mereka harus menempuh perjalanan panjang ke tanah perjanjian, di mana mereka belum tahu alamatnya pastinya, saudara. Tetapi juga menghadapi persoalan di belakang, yaitu masa lalu mereka saat diperbudak di tanah Mesir. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan sendiri. Meski demikian, mereka juga mengalami persoalan. Jadi, persoalan adalah kenyataan hidup yang diizinkan, dan janganlah heran bila setiap kita juga diperhadapkan dengan persoalan. Dan saya yakin, saya dan saudara setiap hari mengalami persoalan, dari tingkatan yang ringan sampai yang berat. Karena hidup ini tak ubahnya seperti sekolah di mana ada ujian demi ujian. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lari dari masalah, melainkan harus kita hadapi satu persatu, saudara. Saudaraku, bagaimana reaksi bangsa Israel ketika menghadapi persoalan yang berat ini, saudara? Yang pertama adalah mereka menjadi takut. Tertulis, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Takut adalah reaksi yang normal, saudara. Tapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dan berseru-seru kepadanya. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seberat apapun persoalan yang kita alami, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya, saudara. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggu hidup kita. Dan yang kedua, saudara, mereka saling menyalahkan. Keluh mereka kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bangsa Israel memiliki rencana untuk berbalik ke Mesir dengan mengatakan, lebih baik menjadi budak saja daripada mati sia-sia di padang gurun. Saudara, ketika permasalahan datang, seringkali kita langsung mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Tidak sedikit pula yang kecewa dan berkata, percuma melayani Tuhan, toh masalah tidak henti-hentinya menerpa, dan sebagainya. Saudara, kita adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara yakin Tuhan mengasihi dan memperhatikan saudara? Jikalau jawaban saudara yakin, jangan lagi kita takut dan khawatir akan hidup meskipun di depan kita ada jalan buntu. Tuhan menyediakan jalan-jalan baru bagi kita, umatnya, saudara. Firman Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui benar bahwa kekuatan manusia itu terbatas, sehingga Dia menyiapkan jalan baru bagi umatnya yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya.
Saudara, jikalau hari ini kita mengalami jalan buntu, sepertinya tidak mungkin, jangan menjadi kecil hati, saudara. Jangan takut, jangan frustasi, tetapi percayalah kepada Tuhan 100%, karena Dia sudah menyediakan jalan baru bagi saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kami menghadapi persoalan dan jalan buntu, kami yakin bahwa Tuhan pasti menyediakan jalan keluar bagi kami. Jalan yang membawa kami kepada kemenangan. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami jalan buntu dalam hidupnya, ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menyediakan jalan keluar bagi mereka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.